awal mula masalah jerawatku. Ternyata T-zone ku itu nggak bisa kena AHA PHA. Kandungan salisilik asid yang persentasenya itu tinggi banget dan tidak bisa dijual secara umum. Kalau misalnya kalian pemula, udah langsung cari aja series brightening. Aku ngeh banget sih, hampir di beberapa videoku belakangan ini banyak banget komen notice kalau kulitku itu sekarang warnanya lebih cerah, lebih rata ya, nggak ada yang belang-belang, bekas jerawat makin memudar, terus juga makin glowing. Sebenarnya kalau glowing ini lebih kayak abis pakai sunscreen atau enggak ya moisturizer sih. Tapi sekarang aku bakalan share cara aku dapetin kulitku yang sekarang ini versi paling realistis, beserta rekomendasi kandungan skincare yang bisa ngasih hasil maksimal buat mencerahkan kulit. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Oke, balik lagi. Hal pertama yang harus dipahami sebelum skincarean adalah kenalan dulu, tahu dulu kondisi kulitnya apa, terus masalahnya apa aja, karena nanti semuanya tuh berkaitan sama do and don'ts soal kandungan skincare apa yang harus dipakai dan gak boleh dipakai. Jujur aku sendiri baru tahu setahun terakhir ini kalau ternyata kondisi kulitku itu literally bermuka dua. Jadi setelah usiaku 30 plus itu berubah total semuanya. Sekarang T-zone ku itu oily dan acne prone, U-zone ku itu dry sensitive. Jadi kalau digabungin kondisi kulitku itu lebih ke acne prone dry sensitive. Ribet nggak tuh? Makin usianya nambah, makin stres, makin banyak masalah kulitnya muncul ke permukaan. Yuk, sesama stres kita harus saling support. Udah tahu kondisi kulitnya, sekarang lanjut ke basic skincare. Aduh, itu aku nggak bosan-bosan ya mengulang kata basic skincare, karena emang harus bener-bener tahu dulu basic skincare itu kayak gimana. Gak lucu nih, udah skincarean lengkap nih berapa step gitu ya malam, terus paginya masih mikir, orang cuma di rumah, gak usah lah pakai sunscreen. Misal ada yang ngomong kayak gitu pas lagi nonton video ini, udahlah mendingan skip aja video ini, gak usah lanjut nonton, karena percuma, udah lanjutin aja dengan kepercayaan masing-masing. Pokoknya sebuah pakem yang gak boleh kelewat adalah basic skincare, CTCMP, cleansing, toning, care, moisturizing, dan protection. Lanjut ke masalah kulit. Kalian harus sadar banget soal permasalahan kulit, bahwa permasalahan kulit tiap orang itu pasti beda-beda, karena kondisi kulit tiap orang aja udah jelas beda-beda. Misal ada jerawat, jadi kan kulitnya biasanya kalau jerawatan itu lebih cenderung berminyak, terlihat kusam. Aku punya pertanyaan, coba dijawab, mana yang harus diberesin duluan? Kulit kusamnya atau jerawatnya dulu? Jawabannya adalah jerawatnya dulu, mau nggak mau, karena emang itu yang paling urgent kan. Beresin jerawat itu harus bener-bener sampai ke akar. Pakai cara apa, Kak? Pakai skincare yang kandungannya emang cocok dan sahabatan di kulit kalian buat beresin jerawat di kulit kalian. Makannya juga harus dijaga dengan baik, hindari dulu minyak, tepung, gula. Kalau udah beres jerawatnya, biasanya tinggal sisanya. Nah, si bekas jerawat ini bisa dipudarin berbarengan juga sama mengatasi minyak berlebih, produksi sebum, sama bikin warna kulit yang lebih rata, pengen lebih cerah juga. Nah, baru bisa tuh setelah jerawatnya diatasi. Kalian tahu nggak intinya untuk mencerahkan kulit ada di mana? Proses cleansing dan eksfoliasi. Aku baru sadar bahwa eksfoliasi itu sepenting itu. Produk yang dipakai harus bener-bener hati-hati dan sesuai sama kondisi kulit. Kalau nggak apa? Bisa nambah masalah jerawat. Kandungan yang paling dikenal untuk eksfoliasi itu kan ada AHA, BHA, PHA. Nah, dulu aku pakai semua kandungan itu jadi satu, dipakein ke kulit mukaku yang notabene T-zone sama U-zone itu kan beda kondisi kulit kan. Ternyata nggak bisa, say. Catat baik-baik, kalau kulitnya kering bisa pakai AHA, PHA. Tapi kalau acne prone baiknya BHA aja. Tapi lagi-lagi cocok-cocokan ya. Aku bakal ceritain awal mula masalah jerawatku terjadi dan bikin kulitku jadi kelihatan kusam. Jadi ternyata T-zone ku itu nggak bisa kena AHA PHA karena kondisinya itu acne prone dan oily. Jadi minyak di T-zone lebih banyak daripada U-zone. Plus tahun kemarin itu kan polusi tuh tinggi-tingginya kan. Jadi keringetku lebih banyak daripada biasanya. Produksi minyaknya otomatis juga lebih banyak daripada biasanya. Karena aku pakai AHA PHA di
T-zone ya, ibaratnya nih sel kulit mati belum keangkat dengan sempurna dari kandungan AHA PHA yang aku pakai itu, terutama AHA sih. Tapi regenerasi kulitku jadi lebih cepat. Plus produksi sebumnya juga ngebut. Nah, keburu ketutup nih sama sel kulit baru. Jadilah kulitku beruntusan gak udah-udah di T doang. Masalahnya tuh di T doang, gak nyampe ke U-zone sini. Dan karena sel kulit barunya ini udah numpuk tebel, mau gak mau aku beresin dengan cara yang paling realistis adalah ke SPKK, ke dokter kulit. Karena aku udah bener-bener ini udah nggak masuk akal nih, jerawatannya tuh jerawat yang komedo muncul putih-putih gitu. Aku sebelumnya nggak pernah kayak gitu dan aku nggak tahu. Aku pengen cari tahu penyebabnya kenapa. Ternyata karena kondisi kulitku tuh bener-bener beda banget 180 derajat. Jadi otomatis kalau untuk eksfoliasi produk di T-zone nggak bisa dipakai di U-zone, gitu juga dengan U-zone nggak bisa pakai T-zone. Ngerti kan sampai sini? Untungnya aku nggak pakai nunggu lama buat ke dokter kulit. Jadi ya aku exfonya ini pakai treatment laser. Biayanya jujur nggak murah, kisaran 1-2 juta per sekali treatment. Tapi alhamdulillahnya aku 2 kali treatment aja udah beres sih untuk masalah jerawatnya. Terus habis itu ngatasin jerawatnya selain pakai treatment laser itu gimana kak? Aku dikasih resep kandungan salicylic acid yang persentasenya itu tinggi banget dan tidak bisa dijual secara umum, jadi hanya bisa didapetin by resep dokter. Tapi itu hanya untuk sebulan aja. Kulitku jadinya kering karena dipakainya di satu muka kan. Ya otomatis yang U-zone-nya kering, yang T-zone-nya jerawatnya jadi lebih cepat untuk keringnya. Tapi itu hanya untuk 1 bulan. Abis itu aku udah bebas pakai skincare yang dijual secara umum aja. Jadilah sekarang aku dianjurkan oleh dokter kulit untuk rutin pakai skincare yang kandungannya untuk eksfoliasinya lumayan gentle, yaitu BHA. Biasanya yang ada kandungan BHA plus niacinamide. Jadi setelah usiaku 30 plus, hyaluronic acid itu udah gak terlalu nendang lagi. Jadi itu selalu ada di step skincareku mau pagi ataupun malam. Oke, aku bakal nge-recap semuanya. Intinya adalah kalau mau mencerahkan kulit, poinnya ada di eksfoliasi. Makin keangkat maksimal sel kulit matinya, kulit akan lebih cerah dengan sendirinya. Ada 2 cara untuk eksfoliasi. Pertama, yang tercepat dan paling realistis emang di klinik, nggak perlu sering. Saat ini aku juga ngelakuin 3 bulan sekali lah untuk eksfoliasinya. Karena aku sebagai kreator ini hampir tiap hari kan make upan, dempul lagi gitu. Jadi buat mastiin bener-bener kulitku bersih dengan maksimal, ya mau nggak mau aku treatment di klinik kecantikan 3 bulan sekali, hanya untuk ngangkat sel kulit mati aja. Biar pas aku skincarean juga skincare-nya jadi lebih terasa manfaatnya di kulit dengan lebih maksimal lagi. Yang kedua, pakai produk yang ada di pasaran. Tentu bisa. Pakai kandungan aktif yang basic aja, AHA, BHA, PHA, tapi harus disesuaikan dengan kondisi kulit. Berikutnya kandungan lain yang paling ampuh untuk mencerahkan kulit nih, niacinamide, vitamin C, retinol, alpha-arbutin, licorice. Nah, paling gampangnya gini, kalau misalnya kalian pemula dalam hal skincare, udah langsung cari aja series brightening. Nah, itu melembabkannya dapet, terus mencerahkannya juga dapet. Dan biasanya kalau misalnya ada efek brightening, itu juga bisa untuk meratakan warna kulit yang belang. Cuma hati-hati sama alpha-arbutin dan licorice, karena nggak semua yang kulitnya sensitif cocok. Karena aku tuh bener-bener harus hati-hati banget sama alpha-arbutin sih. Emang ya, ternyata sepenting itu buat cari tahu kondisi kulit kita. Biar apa? Biar pas pakai skincare juga sadar diri, bener-bener pakai yang emang dibutuhin dan sesuai dengan kondisi kulit, juga permasalahan kulit. Terus jangan banyak mau. Kalau skincarean tuh bener-bener satu-satu tuntasin masalah kulitnya sampai ke akar, sampai beres. Baru deh tuh fokus ke mencerahkan atau bikin glowing. Pokoknya step mencerahkan kulit ataupun step bikin glowing kulit itu adanya di step terakhir kalau di permasalahan kulit. Satu lagi, mencerahkan kulit otomatis dengan sendirinya akan ngeratain warna kulit yang belang juga.
dari pengalamanku sih gitu. Gimana? Udah lengkap kan penjelasannya? Sampai aus aku nih. Mudah-mudahan semua pertanyaan kalian terjawab ya. Aku nggak bisa ngasih rekomendasi produk tertentu karena aku nggak tahu budget kalian berapa ya kan. Intinya mau pakai brand skincare apapun, yang penting ada di kandungannya. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jaman squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.